Suatu malam tahun 2015, di Desa Mangunsari, Jawa Tengah, seorang penari ronggeng bernama Sulastri sedang menghibur pemuda desa. Imam, kekasih Sulastri, datang ke rumahnya dan berniat untuk melamar Sulastri. Kemudian Wongso, pria dengan gangguan mental, muncul dan mengklaim Sulastri sebagai calon istrinya. Setelah konfrontasi sengit, Wongso akhirnya pergi. Rumah yang semula riuh, seketika berubah sunyi dan gelap. Imam yang mencari Sulastri dalam kegelapan, tiba-tiba diserang dari belakang dan memulai rangkaian kejadian menakutkan. 7 tahun kemudian, di desa yang sama, Larasati dan Hadi sedang dalam perjalanan pulang. Hadi hanya mengantar sampai persimpangan karena ada urusan lain. Larasati kemudian berjalan sendirian di hutan dan tiba-tiba terjatuh karena tersandung sebuah kain. Dia mencoba menarik kain yang tertanam di tanah itu dan menemukan selendang misterius dan sebuah radio tua. Saat akan pergi, dia mendengar suara bisikan misterius dan segera pergi dari sana. Malamnya, Larasati melihat 2 benda yang ia temukan di dalam hutan. Ternyata di dalam radio itu terdapat sebuah kaset. Namun ketika dicoba, radio itu tetap tidak mau menyala. Ibunya Larasati, Ibu Ayu, menginginkan Ayu untuk menjadi penari, tetapi Larasati menolak. Saat Larasati tidur pulas, radio tua itu menyala sendiri dan memutarkan lagu tarian ronggeng. Kemudian, selendang merah yang dia temukan bergerak sendiri dan menyelimutinya. Di tengah malam, Ibu Ayu terbangun dan melihat Larasati tiba-tiba pintar menari. Ibu Ayu lalu membawa Larasati ke sanggar tari Ibu Nur. Setiap memakai selendang merah, Larasati mulai menari dengan bantuan kekuatan gaib. Namun, di balik tarian yang memukau, ada kekuatan gelap yang mengendalikan Larasati. Ternyata, Sulastri adalah anak kandung Ibu Nur, penari legendaris yang hilang secara misterius 7 tahun lalu. Ibu Nur mendekati Larasati dan bertanya di mana dia mendapatkan selendang merah itu. Larasati tiba-tiba meminta tolong dan mengatakan bahwa dia berada di dalam sumur, lalu seketika pingsan. Ibu Nur langsung mengetahui bahwa itu adalah Sulastri. Pada malam hari, Ibu Nur bergegas menuju sumur yang terletak di hutan. Dengan penuh keyakinan, ia bertapa, memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ia ingin mengetahui apakah anaknya benar-benar berada di dalam sumur tersebut. Tiba-tiba, Sulastri muncul di hadapan Ibu Nur. Sulastri mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan informasi baru tersebut, Ibu Nur segera berlari menuju rumah Pak Kades, Pak Marto, untuk membagikan penemuan penting ini. Ibu Nur kini mengetahui kebenaran di balik tragedi yang menimpa Sulastri. Ia pun merancang langkah selanjutnya, namun sebelum melanjutkan rencananya, desa mereka membutuhkan penari ronggeng yang baru. Keesokan harinya, Larasati terpilih sebagai penari ronggeng baru di Desa Mangunsari, berkat kecantikannya dan kemampuannya yang memukau. Namun, kejadian aneh mulai menghantui desa ketika wajah ibunya, Ibu Ayu, tiba-tiba berubah menjadi bersih. Hadi, lelaki yang mencintai Larasati, terkejut melihat Larasati menari di depan warga desa dan kincir angin besar yang menjadi penopang kehidupan desa. Kincir angin tersebut adalah hasil karya 4 mahasiswa yang datang ke desa untuk mendapatkan penghargaan dari Pak Marto, kepala desa, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Di perjalanan menuju desa, 4 mahasiswa, Adit, Riki, Ahsan, dan Yudi, mengalami kejadian aneh saat mobil mereka menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di kantor desa, di mana Pak Marto mengundang mereka untuk malam penghargaan sekaligus acara ulang tahun desa. Setibanya di rumah singgah yang telah disediakan, 4 mahasiswa merasa teringat masa lalu mereka saat KKN di desa ini.
Mereka bahkan merasa seperti kembali ke masa lalu, ketika mereka pernah dihibur oleh tarian Sulastri, di rumah yang sama. Namun, kenangan kelam mulai muncul kembali, saat mereka mabuk-mabukan, dan mengalami kejadian mengerikan. Malam itu, setelah dihibur oleh tarian Sulastri, keesokan paginya mereka terbangun, dalam keadaan berlumuran darah, tanpa ingatan tentang apa yang terjadi. Ketika mereka menemukan jenazah Sulastri, panik dan ketakutan menyelimuti mereka. Dalam kekacauan tersebut, mereka mulai curiga satu sama lain, berpikir siapa di antara mereka yang mungkin menjadi pelaku tindakan tersebut. Saat makan malam, Ricky menunjukkan sifat tidak sopannya, tidak hanya mengganggu Sulastri di masa lalu, kini ia juga mengganggu Larasati, memaksanya untuk duduk di kursi sebelahnya dan menemaninya makan. Sementara itu, Hasan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, saat ia memasuki kamar mandi, ia terkejut melihat bercak darah di sekitar bak mandi. Tiba-tiba, kepalanya terseret ke dalam bak mandi, dan ia menemukan sebuah pin dengan logo kampus mereka tergeletak di dalamnya. Adit dan Yudi memutuskan untuk mencari sinyal di bukit, untuk mengabari pacar mereka tentang keberadaan mereka di desa. Hasan segera melapor kepada Ricky tentang penemuan pin himpunan mahasiswa di dalam bak mandi, di lokasi yang sama di mana Sulastri meninggal dunia. Pin tersebut hanya dimiliki oleh Adit dan Yudi, anggota himpunan mahasiswa. Hasan dan Ricky merencanakan cara untuk membuat Adit dan Yudi mengakui keterlibatan mereka, terutama karena Ricky sudah merasa kesal dengan Adit yang kini dianggap sombong setelah mencapai kesuksesan. Dalam perjalanan menuju bukit, Adit dan Yudi melihat sumur tua dan teringat pernah membuang jenazah Sulastri dan kekasihnya, Imam, ke dalam sumur tersebut. Ternyata, Sulastri belum benar-benar mati saat itu. Yudi sempat melihatnya bangun, namun, karena terkejut, Yudi melepas tubuh Sulastri hingga kepalanya terbentur batu sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Adit mencurigai Ricky sebagai pelaku tindakan keji. Ia merasa Ricky mungkin memiliki motif karena perilaku Ricky yang tidak biasa saat makan malam. Adit beranggapan Ricky mungkin menghilangkan Sulastri karena penolakan dan mengajak Yudi untuk melaporkan Ricky sambil menegaskan bahwa mereka tidak bersalah. Tak lama kemudian, mereka bertemu Wongso, seorang yang dikenal sebagai orang aneh. Sesampainya di atas bukit, Adit mencoba menelepon pacarnya, tetapi tidak mendapatkan sinyal. Wongso melihat bulan sabit sempurna dan merasa cemas, lalu memperingatkan bahwa kemungkinan banyak orang akan kesurupan malam ini. Wongso bergegas pergi dan tanpa sengaja menyenggol Adit, hingga ponselnya jatuh dan retak. Sin beralih ke Ibu Nur dan warga desa yang sedang melakukan ritual untuk mengundang arwah Sulastri masuk ke dalam tubuh Larasati. Pada malam bulan sabit sempurna, warga desa Mengunsari melaksanakan tarian ronggeng yang akan dipentaskan oleh Larasati. Adit dan Yudi yang baru pulang dari bukit merasa tarian Larasati mirip dengan tarian Sulastri. Hadi meminta Adit dan Yudi segera pulang, karena tarian ronggeng merupakan upacara sakral. Ricky dan Hasan tertidur karena mabuk alkohol. Ricky terbangun dan melihat Larasati menggoda dirinya, mengajaknya masuk ke kamar. Ketika semua pintu tertutup, leher Ricky diselimuti oleh kain selendang dan Larasati berubah menjadi hantu Sulastri yang menakutkan. Sesampainya di rumah, Adit dan Yudi mendengar teriakan Ricky dari kamar. Hasan terbangun dan mendobrak pintu, menemukan Ricky dalam keadaan kesurupan dan menekan dirinya sendiri. Adit dan Yudi ingat ucapan Wongso tentang banyaknya orang kesurupan malam ini. Hasan bertanya, mengapa Ricky yang kesurupan dan bukan Adit atau Yudi. Adit menjelaskan bahwa Ricky adalah orang yang membuat Sulastri menghilang. Hasan menunjukkan pin yang ditemukan di kamar mandi dan menuduh Adit dan Yudi sebagai pelaku. Adit tertawa karena kejadian itu terjadi 7 tahun lalu dan Hasan baru menemukan pin sekarang. Adit menuduh Hasan berpura-pura menemukan pin
untuk memfitnahnya. Ahsan, yang dikenal tidak bisa menahan amarahnya, akhirnya mencoba menyerang Adit. Mereka dilerai oleh Yudi dan memutuskan untuk tidak saling menuduh lagi. Keesokan harinya, Laras dan Hadi datang ke rumah yang sangat berantakan dan segera merapikannya. Saat sarapan bersama, mereka sepakat untuk pulang ke Jakarta, meminta Hadi menyampaikan hal ini kepada Pak Marto. Namun, tiba-tiba Larasati kerasukan arwah Sulastri yang meminta mereka tetap di desa, karena warga telah menyiapkan acara dengan susah payah. Mendengar ucapan Sulastri, mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Siang harinya, Adit dan Yudi pergi melihat kincir angin bersama Hadi dan Larasati. Hadi menjelaskan bahwa kincir angin memberikan dampak besar bagi warga desa dan Pak Marto bersikeras memberikan penghargaan kepada mereka. Saat itu, Yudi melihat Wongso menari di dekat kincir angin dan tiba-tiba lompat ke jurang. Hadi menjelaskan bahwa Wongso sudah meninggal di tempat itu. Ternyata, setelah mereka meninggalkan desa, Sulastri menghilang bersama Imam, kekasihnya. Wongso yang sangat mencintai Sulastri, melihat Sulastri melompat. Wongso tidak rela dengan kepergiannya dan mengikutinya hingga lompat ke jurang. Selama ini, yang mereka lihat adalah arwah Wongso yang terikat pada lokasi tersebut. Saat pulang dari kincir angin, Yudi mendesak Adit untuk mengakui kesalahan mereka kepada penduduk desa. Mereka merasa bersalah karena telah membuang mayat Sulastri ke dalam sumur. Padahal, warga desa ini telah menunjukkan keramahan luar biasa dan bahkan menawarkan penghargaan. Yudi merasa tidak nyaman dengan penghargaan tersebut karena mereka menduga ada keterlibatan mereka dalam kematian Sulastri. Siang harinya, Adit datang sendirian ke kantor desa untuk membahas hilangnya Sulastri dengan Pak Marto dan Hadi. Malamnya, acara pemberian penghargaan dimulai, di mana mereka semua menerima piagam dari warga desa Mangunsari. Ahsan merasa kecewa, karena merasa perjalanan mereka dari Jakarta tidak sepadan hanya dengan piagam. Adit kemudian memberikan sumbangan berupa uang untuk kemajuan desa yang membuat Ricky semakin marah, karena merasa Adit sok kaya raya. Sebagai bagian dari sambutan, keempat pemuda itu diberikan segelas minuman racikan khusus. Namun, minuman tersebut ternyata telah diberi mantra oleh warga desa. Siapapun yang meminumnya akan melihat wujud asli Sulastri. Mereka ketakutan saat melihat sosok Sulastri, terkecuali Adit, karena dia tidak meminumnya. Ternyata, Adit mendengar percakapan Pak Marto dan Hadi tentang rencana mereka jika tidak ada yang mau mengaku. Tak ingin menghadapi hukuman, Adit memutuskan untuk menuduh teman-temannya. Ia menyebutkan bahwa Sulastri tewas di tangan Yudi, Ricky, dan Ahsan, dan mayatnya dibuang ke sumur bersama Imam, kekasihnya. Adit mengatakan ia terpaksa berbohong karena diancam oleh teman-temannya. Warga Mangunsari percaya pada cerita Adit dan memutuskan untuk menghukum Yudi, Ricky, dan Ahsan, sementara Adit dibebaskan karena mengaku salah. Yudi, Ricky, dan Ahsan dimasukkan ke dalam keranda dengan keadaan tertutup karung goni. Pak Marto berharap dengan ini dendam Sulastri terbalaskan dan desa menjadi tenang. Ketika Adit melarikan diri dari desa, arwah Sulastri mulai memburu Yudi, Ricky, dan Ahsan. Mereka tewas dengan cara yang mengerikan. Ahsan jatuh ke sumur setelah melihat tumpukan uang. Yudi mengalami nasib tragis dengan kepalanya terselimuti selendang. Dan yang terakhir, Ricky yang ketakutan terjatuh dan terkena jari-jari sepeda. Jenazah mereka akhirnya dibuang ke dalam sumur. 2 bulan kemudian, di Jakarta, Adit menikahi Alicia.
Pada hari pernikahannya, Adit terkejut melihat Larasati menari ronggeng, yang merupakan permintaan Adit sendiri. Mertuanya sangat menikmati tarian tersebut, namun Adit tidak ingat kapan ia meminta hal itu. Pada malam pertama pernikahan, Adit bersiap untuk bersantai dan terus mengulang afirmasi positif. Namun, saat bercocok tanam dengan Alicia, ia teringat kembali pada malam terakhir di desa, di mana ia terlibat dalam kekerasan terhadap Sulastri. Di tengah malam pesta, Sulastri menari ronggeng untuk menghibur mereka, sementara suasana semakin liar karena pengaruh minuman. Ketika teman-temannya mulai tak sadarkan diri satu persatu karena terlalu banyak minum, Adit melihat kesempatan. Dia mendekati Sulastri dengan niat tak baik, namun Sulastri yang menyadari bahaya langsung melawan. Dalam perlawanan itu, dia meraih pin yang tersemat di bajunya, pin dari himpunan mahasiswa mereka, sebagai upaya untuk melindungi diri. Adit, yang sudah dikuasai oleh pikiran gelap, akhirnya melakukan tindakan tak terduga. Dia menyerang Sulastri dengan fatal, dengan sebuah benda berat. Saat lampu tiba-tiba padam, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Di tengah kegelapan, Imam, kekasih Sulastri, datang mencarinya. Namun, sebelum bisa berbuat apa-apa, Adit menyerangnya dari belakang dan juga membawa Imam. Untuk menutupi jejaknya, Adit menyusun rencana licik. Dia memindahkan jenazah Sulastri ke kamar mandi, menenggelamkan kepalanya di dalam bak, sementara pin yang sempat dipegang Sulastri tergeletak di lantai. Tak hanya itu, dia merancang cara untuk menyamarkan tindakannya, agar esok pagi mereka kebingungan dan tak tahu siapa pelaku sebenarnya. Adit terus meyakinkan dirinya bahwa dia adalah orang baik, pintar, dan tak pantas menerima hukuman atas apa yang telah terjadi. Namun, rasa bersalah itu terus menghantuinya. Di malam pengantinnya, Adit mulai melihat hal-hal ganjil. Istrinya tiba-tiba berubah menjadi sosok Sulastri yang telah tiada. Ketakutan menyelimuti Adit hingga ia menyerang tanpa menyadari bahwa dia tengah melawan bayangan kesalahannya sendiri. Tetapi ternyata itu bukanlah Sulastri, melainkan Alicia. Mertuanya mengetuk pintu kamar, dan pegawai hotel membuka pintu untuk menemukan Alicia tewas mengenaskan. Adit merasa tidak bisa melarikan diri dari kesalahannya, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan akhir yang menyedihkan. Dengan ini, Sulastri akhirnya mendapatkan ketenangan, karena dendamnya telah terbalaskan. Dan film pun selesai.